Guys, awal tahun tuh biasanya orang-orang pada nyari handphone baru nggak sih? Gimana nih sama kalian? Lagi nyari juga nggak? Kalau iya, kebetulan banget nih, gue mau ngasih beberapa rekomendasi handphone awal tahun yang emang sih harganya tuh nggak murah, tapi nggak mahal juga kok, alias ada di tengah-tengah bro. Nah, rekomendasi ini tuh isinya handphone tahun lalu yang menurut gue tuh masih worth it banget buat lu takis di tahun 2026. Karena selain desainnya tuh masih relevan, performanya juga masih nendang banget kok bro. Oke, daripada kebanyakan bacot ya kan, mendingan langsung aja deh guys. Ini dia daftar rekomendasi handphone awal tahun di kisaran harga 5-7 jutaan terbaik buat lu semua nih. Kata gue mah lu harus nonton banget sih sampai habis. Kali aja ya kan, ada yang kecantol bro. Oke, rekomendasi pertama gue kasih Xiaomi 15T nih. Yang tahun lalu sempet tuh dibawa ke Sumba sama tim Pricebook buat foto di sana guys. Dan hasilnya ini bikin takjub banget loh. Berasa banget nih kayak bawa kamera beneran gitu. Makanya gue ngerasa handphone ini guys masih layak banget diperhitungkan di awal tahun 2026. Xiaomi 15T ini tuh punya kamera utama 50 megapiksel ya, dan kamera telefoto 50 megapiksel yang hasil jepretannya tuh konsisten banget bro. Warnanya rapih, detailnya aman, bahkan pas motret di kondisi backlight pun, objeknya tuh masih fokus dan jelas loh. Nah, kalau lu suka mobile fotografi, gue rasa bawa handphone ini kemana-mana itu bakal aman banget coy. Layarnya pun gede ya, 6,83 inci, dengan tingkat kecerahan nyampe 3200 nits. Jadi mau lu pakai di bawah terik sinar matahari pun, ini masih jelas banget layarnya bro. Akurasi sentuhannya pas jari kalian basah pun, ini juga gokil, mulus pisan bro. Soal performa, jangan ditanya lah, kenceng banget kok, chipsetnya udah gahar loh. Kalau lu penasaran, ini gue bakal kasih deh spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini guys. Guys, kalau lu lagi demen nonton konser dan nyari handphone yang gak mahal-mahal amat, tapi kameranya jagoan panggung alias bening dan juga tajam hasilnya, nih gue rekomendasiin Vivo V60 yang udah beberapa kali kita bawa konser sama tim Pricebook. Vivo V60 ini guys jadi smartphone pertama di seri V-nya Vivo loh, yang punya kamera 50 megapiksel Zeiss Super Telephoto dengan zoom 10 kali. Terus didukung juga nih sama kamera utama 50 megapiksel Zeiss OIS dan ultrawide 8 megapiksel. Nggak cuma itu bro nih, kamera depannya juga nggak kalah serem di kelasnya. Ada 50 megapiksel Zeiss Group Selfie. Nah, kalau soal performanya, Vivo V60 pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang kenceng, stabil dan punya efisiensi daya yang baik nih. Sementara di sektor dayanya ada Blue Volt baterai 6500 mAh yang didukung sama 90 watt flash charge. Fitur AI banyak banget bro. Pokoknya kalau lu pilih handphone ini, kata gue mah udah yang paling bener banget. Oke, biar lu semua makin yakin, bakal gue kasih nih spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo V60 di scene berikut ini guys. Sering merilis produk di Indonesia dalam mode senyap guys, Motorola tuh sebenarnya punya banyak seri handphone yang recommended loh. Salah satunya adalah Motorola Edge 60 Pro. Handphone ini nawarin 3 keunggulan yang bisa lo temuin nih di bagian kamera, layar, sama performanya. Layar Motorola Edge 60 Pro ini guys pakai panel POLED 6,7 inci 1.5K yang punya refresh rate nyampe 120 Hz. Kecerahannya pun ini nyampe 4500 nits ya, dan warnanya itu udah tervalidasi Pantone. Nah, buat lo yang belum tahu nih ya, Pantone ini perusahaan standarisasi warna yang banyak dipakai loh sama brand di seluruh dunia gitu bro. Gak cuma itu ya, performa handphonenya pun kenceng nih berkat chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme. Sementara di sektor fotografi, ada kamera utama 50 megapiksel dengan OIS yang pakai sensor Sony LYT-IA700C. Buat produktivitasnya pun ini masih aman banget berkat dukungan Gemini, Copilot, sampai Perplexity. Oke, nggak usah lama-lama ya guys, kalau lu minat dan pengen tahu lebih detail soal spesifikasi dan harganya, bakal gue kasih deh di scene berikut ini bro. Lu pada masih belum bosen kan dengerin gue ngoceh bro? Soalnya rekomendasi selanjutnya nih gacor parah loh. Apalagi kalau lu lagi nyari handphone gaming yang nggak terlalu mahal tapi performanya tuh kencang. Ini dia guys yang mau gue omongin adalah Infinix GT30 Pro. Pas diluncurin pakai jargon gaming biz, tadinya sih gue mikir ini cuman gimmick doang. Tapi ternyata beneran loh. Soalnya Doski ini pakai chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang emang performanya tuh kuat loh di kelasnya.
Layarnya pakai panel AMOLED 6,78 inci 1.5K yang punya refresh rate di angka 144 Hz. Bikin aktivitas gaming tuh jadi mulus banget loh guys. Terutama buat game-game yang banyak gerak nih, kayak hash, slash, shooting, ataupun balap-balapan gitu bro. Udah gitu nih ya, nge-gamenya juga makin seru banget karena ada GT trigger kapasitif di sisi bodinya. Terus ada 6-axis gyroscope, X-axis linear motor, dan ada 4D vibration 3.0 juga nih, biar aim dan tappingnya itu jadi lebih presisi lagi bro. Soal harga sebenarnya sih ini masih kisaran 4 jutaan nih guys, tapi karena 4 jutaannya gede, jadi gue masukin list lah. Udah kali ya, kalau gue ngomong terus bakalan panjang banget nih, saking gue excitednya untuk ngebahas daleman dari Infinix GT30 Pro ini. Jadi mending lo langsung aja deh cek spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini bro. Lanjut guys, ada Poco F7 yang pas rilis di Indonesia, ini agak-agak gimana gitu. Soalnya sebagai model basic seriesnya, ini handphone tuh justru malah datangnya belakangan. Setelah model Pro dan Ultranya tuh meluncur duluan. Agak nggak umum nggak sih bro? Anyway, soal spesifikasinya Poco F7 tuh nggak kalah gahar loh. Karena meski Doski ini varian yang paling bawah yang harganya tuh lebih terjangkau, tapi udah ditenagain sama chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang skor Antutunya tembus di angka 2 juta loh. Model yang rilis di Indonesia ini guys cuma satu varian, yaitu RAM 12GB dengan penyimpanan internal 512GB. Dan seperti handphone Poco lainnya ya, performa gamingnya tuh jadi nilai jual utama. Oh iya guys, BTW Poco F7 ini dibekalin sama sistem pendingin Xiaomi HyperCool 2 plus Liquid Cooling 2.0 yang bikin bodinya itu tetap adem loh meskipun dipakai main game dalam durasi yang lama. Udah gitu nih, layar Poco F7 pakai panel AMOLED 6,83 inci 1.5K yang ngedukung refresh rate nyampe 120 Hz. Sementara buat daya tahan baterainya nih guys, dia tuh kapasitasnya 6500 mAh, which is ini cukup gede lah buat ukuran handphone gaming terjangkau. Gimana, tertarik? Lu bisa cek nih spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F7 di scene berikut ini bro. Hadir sebagai smartphone resmi kejuaraan dunia M7 Mobile Legends Bang Bang, Realme 15 Pro 5G nih guys, jadi rekomendasi gue selanjutnya. Soalnya dari performa aja udah gacor ya kan, masih ditambah lagi sama baterai yang gede, bikin ngegame tuh jadi tambah asik gak sih bro? Gimana enggak ya kan, Realme 15 Pro 5G ini guys pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang udah dilengkapi juga sama mode permainan eksklusif GT Boost yang bakal secara dinamis nih menyesuaikan performa handphone biar lebih stabil lagi dan juga maksimal. Daya tahannya juga dijaga ya sama Titan baterai 7000 mAh yang didukung teknologi Ultra Charge 80W. Ini bikin waktu pakainya tuh jadi lebih lama ya, dan ngisi dayanya itu nggak pakai lama. Beuh, ini mah keren banget bro. Oh iya, Realme 15 Pro 5G juga punya fitur AI Gaming Coach yang bisa menganalisis data operasional pemain secara real time gitu guys. So ini tuh bisa bikin kalian makin jago lagi loh. Gimana, kepengen gak sih? Lo bisa cek nih spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini bro. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, gue mau ngingetin ke kalian guys, bahwa kedepannya kita akan terus ngebahas tentang beragam produk terbaik dan juga menarik cuman di channel YouTube Ricebook, dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa nih, buat lo semua untuk like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan tuh informasi menarik lainnya bro. Wah, udah rekomendasi terakhir aja nih guys. Oke, gue bakal kasih Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang jadi model tertinggi di Redmi Note 14 series yang rilis resmi di Indonesia bro. HP Redmi ini mengusung layar AMOLED ya 1.5K yang refresh rate-nya itu mencapai 120 Hz. Jadi soal kemulusan scrolling sama dipakai untuk buka aplikasi, nonton dan juga ngegame udah aman banget guys, alias lancar jaya. Kamera utama Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini punya resolusi 200 MP ya. Sementara performanya pakai chipset Snapdragon 7S Gen 3 yang secara kinerja itu kencang di kelasnya. Masa pakainya juga bisa lama ya guys, soalnya baterainya tuh 5110 mAh yang udah didukung sama teknologi pengisian daya cepat 120W. Kalau mau dipakai buat dukung produktivitas juga aman nih, karena fitur AI-nya tuh banyak banget. Ada Google Gemini, Circle to Search, AI Interpreter, AI Notes, AI Subtitle, dan juga AI Recorder. Kata gue mah mending langsung aja deh lu cek spesifikasi dan harga terupdate di scene berikut ini guys. Sekalian gue pamit nih. Assalamualaikum bro.